Dari Mojok Studio Kona Hawaii. Waduh. Karena temanya hari ini bukan satu cabur, tapi 3 cabur. Welcome to Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari bersama gue Yana sebagai host kalian. Dan kali ini bintang tamunya ya seperti yang tadi gue sudah bilang. Kenapa Kona itu adalah kiblat triathlon dunia? Bukan satu cabur tapi 3 cabur. Dan ini sangat terlihat sekali dengan bintang tamu kita ya. Triatlet asal Pesanggerahan, Tangsel. Jaksel. Masih Jaksel ya? Jaksel, oh iya salah. Pesanggerahan Jaksel. Yang me time-nya minimum 1,5 jam di sepeda. Tapi kayaknya belakangan ini me time-nya bisa sampai seharian deh. Tergantung hari. Oh, tergantung hari. Yang penting bisa approve kan? Iya dong. Bisa approve. Founder dari komunitas Triathlon Buddies Indonesia di mana punya slogannya Anyone Can Tri. Please welcome Haji Haidir Akbar. Wah. Kita harus salaman apa gimana? Kalau Haji salaman, oh gini ya? Bukan yang set gitu tarik. Biar barokah. Bukan salamannya tiba-tiba ditarik begini. Itu mah angkau. Habib. Cium tangan gue Pak Haji. Thank you Pak Haji udah mampir. Waduh. Iya, thank you udah diundang nih ya. Wah, iya, keren banget. Ini salah satu triatlet Indonesia yang punya gelar. Waduh, 2016 All World Athlete Bronze. Berat nggak tuh kalau dikasih title ya? Dulu sih hebat. Dulu hebat. Sekarang udah makin banyak kayaknya. Gimana tuh bisa dapet titel gitu, Pak? Jadi sebenarnya kalau Ironman tuh pinter dia. Dia tuh kayak bikin loyalty program, tapi nggak kelihatan. Setiap kali lu race, dapat poin. Ranking lu makin tinggi di race itu, poin lu makin gede. Jadi poin maksimal, terus nanti buku rata sesuai posisi lu berapa. Oke, member nginep di hotel ya? Itu dia. Astaga, kayak marketing point tipis-tipis. reward ya, point reward. Oke. Nah, terus dibikinin ranking sama dia. Ranking negara, ranking dunia, ranking age group-nya. Oke. Kalau lu masuk 10% terbaik, nah lu bisa dapat All World Athlete Bro. Kayak gitu. Itu setelah Ironman keberapa atau triathlon keberapa itu? Dia baru introduction-nya ya tahun 2015-an deh kayaknya. 2015-an? 2015 gitu. Oh, jadi lu dapat tahun berikutnya 2016? Kalau nggak salah sih begitu ya. Orang Indonesia pertama atau? Orang Indonesia masih jarang sih waktu itu, jadi mungkin beberapa orang aja yang bisa dapat pada waktu itu. Jadi kerennya tuh kalau lu race, ya antriannya terpisah, men. Wih! Gimana tuh benefitnya? Ini kan kalau member punya privilege biasanya. Jadi kayak gitu tuh buat bragging right jadinya. Misalnya gue kan waktu itu gue jalan nih ke Thailand gitu, ikut race Ironman di Thailand sama temen gue. Iya. Yang baru pertama kali race, ya kan? Ayo kita ngambil respect ya kan? Ngambil respect nih, masuklah ke ruangannya keren gede gitu kan? Terus udah langsung dipisah nih antriannya. Sorry orang biasa sebelah sini. Iya ampun. Iya kan? Terus? Ironman All World Athlete di sini, jalur cepat, gitu kelebihannya sih. Bisa nyombong di awal ya gitu. Iya, padahal kagak ngantri dua-duanya. Cuman beda jalur doang. Cuman beda jalur. Tapi emang sedikit itu yang ikut triathlon gitu atau? Enggak sih. Sebenarnya banyak kan? Iya, kalau jam-jamnya aja, jam respect lagi sepi kan? Sepi, ya kan? Oke. Gua kirain tuh memang di mana-mana tuh masih segmented banget gitu, apalagi di Indonesia sendiri. Tapi memang nggak banyak sih, kalau Ironman tuh paling 1.000 gitu yang ikut. Kalau yang gede yang kayak Kona baru bisa 4.000 ya. Segede-gede 4.000 tuh? 2.000, 3.000, lupa deh. Sepengalaman akhirnya lihat penyelenggaraan sekali triathlon sih ya, emang ribet kayaknya ya, ngurusin sepeda 4.000 biji itu. Lumayan ya, oke. Dan berangkat dari anak sepeda, berangkat dari anak baik-baik nih, minimum 1,5 jam me time dulu, gimana ceritanya tuh bisa gitu? Iya, soalnya dulu tuh gue nggak yang triathlon banget gitu aslinya. Jadi sepedaan itu memang buat gue pakai sebagai alat transport. Oh, anak baik-baik commuting. Commuting. Oke. Jadi alasannya bisa macem-macem. Tapi paling enak itu alasannya tuh bisa lebih cepat balik ke rumahnya. Kok gitu? Iya kan seneng yang di rumah kalau cepat baliknya ya kan. Dibandingin macet-macetan. Terus pagi juga berangkatnya jadi bisa lebih mundur dikit zaman dulu. Itu sekarang jalurnya belum rame banget tuh. Ada jalur nggak ada jalur juga sama dari dulu aja goes aja, sama aja. Jadi percuma dong di. Nggak juga. Kalau jawaban benernya ya, jalur itu untuk proteksi terhadap orang-orang yang memang butuh diproteksi. Misalnya ibu-ibu pakai sepeda ontel gitu, yang bawa sayuran,
Nah, dia butuh tuh diproteksi. Oke. Anak kecil misalnya mau sepedaan, dia butuh diproteksi. Tukang jualan, Starling. Itu sering lawan arah kalau itu. Gue kirain Iya, kan juga terproteksi. tapi termasuk. Dia bisa juga bagian yang diproteksi ya, kayak gitu. Karena macam-macam lah. Ya itu memang hukum dibuatnya supaya gitu. Supaya ada orang-orang tertentu yang golongan marginal itu yang diproteksi gitu. Oke. Padahal kenyataannya kalau lagi sepi dipakai motor juga. Iya, akhirnya yang emang sukanya balapan sepedaan nggak masuk kategori itu sebenarnya. Karena kalau di sepedaan di dalam jalur itu kecepatannya nggak bisa kenceng-kenceng, maksimal 25. 20-25 lah ya. Iya, maksimal. Iya. Jadi kalau speednya yang sekarang kan udah 40 gitu. Ya bahaya jadinya. Makanya di luar. Gitu. Ya ini tetap share the road lah ya. Harus seperti itulah ya. Biar semua juga terproteksi karena jalur milik bersama. Banget. Gitu. Sepedahan udah kemana aja? Sepedaan. Kayaknya seluruh penjuru Indonesia sampai ke pojok-pojok udah nih. Tapi sebenarnya waktu pandemi sih yang paling berasa sering sepedaannya. Masa sih? Iya. Saking sering WFH-nya gitu? Jadi cari-cari rute baru. Karena kan race nggak ada race. Iya. Iya kan? Latihan juga nggak ada. Iya. Yang ada jadi main. WFH nggak efektif nih. Nah, kalau lari kan nggak bisa main, coy. Oh iya. Susah. Benar. Terus lari itu dijulitin waktu itu. Hah? Oh, Ingat nggak? inget gue. Gue inget banget itu tuh. Memecah belah. Makanya gue lihat orang akhirnya sepeda kayaknya gara-gara kulturnya tuh sama sosialitanya tuh sefrekuensi semua deh. Iya. Cari Jadi pembenaran santai aja. karena berjarak gitu. Karena ada speednya, berjarak gitu kan. Punggung-punggungan kan. Gitulah. Tapi kayak gue akhirnya nemu kayak, oh kan gue nggak bisa kemana-mana nih. Iya. Ya udah gue cari apa yang ada di sekitar gue. Jadi cari rute baru yang ada di sekitar, yang deket-deket di Bogor, di apa namanya Bekasi, misalnya di Bandung, Sukabumi gitu. Cari rute. Jadi gue jadi hafal rute-rute itu tuh yang aneh-aneh tuh. Yang sampai gradiennya seberapa gede, seberapa miring gitu. Jadi ketagihan. Akhirnya gue list tuh. Gue bikin listnya. List orang-orang yang mau dijebak. Belum, pertama. Ini Pertama cari list tanjakan miring Oke. di sekitaran Bogor. Karena Bogor paling gampang dong. Oh, paling dekat. Jakarta tanjakan cuman itu doang. Apa JPO tuh? Iya, Pesanggerahan, ya kan? Oh, JPO Pesanggerahan. Ada 3 loh. Iya. Parah. Udah, tapi itu kontennya bagus juga JPO tuh. Habis itu Kepikiran konten lagi. di list dulu 30 Oke. biji gitu. Terus udah gitu gue jalanin tuh satu-satu. Cari. Manfaatnya latihan gradien tuh buat apa sebenarnya? Ya itu yang gue bilang tadi, main sepeda. Main sepeda. Udah main doang? Buat bahagia. Terus emang ngelatih skill. Kalau di bikin-bikin ya alasannya, ngelatih skill karena sulit. Ya kan? Jadi lo harus belajar. Tekniknya gimana? Setup sepedanya gimana gitu. Oh, itu settingannya sendiri tuh kalau sepeda gitu. Iya gitu. Cari yang ringan kalau nanjak ya kan. Nah, tapi memang benar kata lu, gue paling suka. Biar gue kelihatan keren, gue ngajak temen gue yang nyubi. Ya mau pulang aja. Bisa dilihat di reels-reelsnya ya. Korban-korban Aidil Akbar itu siapa aja. Tapi sejauh ini ada nggak kota di Indonesia yang belum pernah lu sambangin gitu untuk sepedahan? Banyak. Kalau itu banyak banget. Soalnya kan kayak lu udah kemana-mana, udah lama. Itu tahun berapa sepedaan? Dari kuliah sih. Dari kuliah, tapi abis itu kerja 2006. Dari sepedaan MTB masih pakai baju kerja pun MTB, ada kan? Ada. Masih udah ginuk-ginuk lipet. gitu kan? Iya. Tapi ya basically dari Sabang udah pernah. Ya Sumatera udah banyak lah yang pernah gitu. Kepulauannya Riau, Batam gitu udah pernah. Kalimantan beberapa kota udah pernah. Sulawesi juga sama, beberapa kota udah pernah. Waktu pandemi habis pandemi sih ya tahun 2021 tuh ke Maluku, Tual, Banda, tuh dalam rangka trip sepeda. Oh. Ya gitu, terus Lombok ya Jawa lah pasti. Berarti masih banyak intinya ya? Masih banyak. Masih banyak. Wishlist tahun ini paling nggak yang kota yang mau lo jejakin ada tulisan Idir was here itu kemana? Paris. Ikut Tour de France? Iya. Ya amin aja kan, mana tahu kan Pak Haji ini kan ikut selalu apa berinovasi kan. Mas Idir ini kan selalu berinovasi dengan apa-apa aja gitu kan kontennya. Komentator kayak. Hah? Jadi komentator. Oh iya boleh. Itu belum ada loh di dunia olahraga kita tuh ya. Ada. Teman-teman yang anak sepeda tuh ada, mereka kalau lagi Tour de France itu mereka IG live terus ngomenin tandingnya. Ada lucu-lucuan. Tapi lucu-lucu karena yang komen-komen itu orang Sunda. Anjir.
Gimana ada ceritanya? mantan atlet gitu. Lucu-lucu mereka. Ngomenin aja jadi kayak komentator bola, tapi tentang sepeda. Layarnya Tour de France sambil live. Wah, gokil. IG live. Seru kalau pas lagi dia coach. Nah, tapi ini kan kita bahasnya kan ke triathlonnya nih. Oh iya, dari sepeda triathlon. nih. Nggak apa-apa. Ini buat klise aja. Jadi biar tahu tuh Mas Idir tuh basicnya dari sepeda gitu. Soalnya kalau gue lihat nih ya, kalau orang mau nyemplung ke triathlon itu ya, harus udah punya basic di salah satu cabur itu gitu. Let's say kayak lo sendiri kan dari sepeda nih, udah sepedahan udah lama gitu. Apa emang semua triatlet tuh begitu? Atau memang ada yang langsung aja hajar tiga-tiganya gitu. Nah, ini. Soalnya gue tuh selalu menyebut triathlon tuh sebagai next level of sports. Karena kan lo bukan cuma 1, 3 nih. Gitu. Iya, itu balik lagi ke sejarah awal triathlon. Oke. Jadi itu saling challenge gitu waktu lagi yang ini yang ngomongin Kona ya. Karena tadi udah mention Kona gitu. Ini ilmu nih. Kona tuh kan itu markasnya tentara Amerika ada di sana. Oke. Naval base gitu. Mereka saling celah-celahan. Ada yang perenang, ada yang pesepeda, yang pelari. Ya udahlah kita bikin challenge, berenang dulu, terus sepeda, terus lari. Kita lihat siapa yang paling cepat finishnya. Oh gitu. Di antara perenang, sepeda, pelari. Oh. Gitu akhirnya jadi Ironman. Sejarahnya itu Sejarahnya dibikin dalam satu kompetisi yang sama. Itu orang-orang yang ditaruh di Hawaii nggak ada kerjaan, tentara-tentara kan nggak ada perang, Oh iya. nggak ada kerjaan ya udah di challenge saling challenge sama temen-temennya, akhirnya jadi sport baru. Tapi enak dapat tempur gaji ya. Oke. Nah, terus kalau lu sendiri gitu, itu kan tadi sejarahnya gitu. Kalau lu sendiri biar akhirnya nyemplung ke triathlon tuh gimana? Nah, gue tuh punya temen. Ya. Temen gue ini kebetulan satu kuliah sama gue. Dia itu lagi kuliah di Taiwan. Kuliah S2 di Taiwan. Nah, di Taiwan itu dia diracunin teman-teman di sana buat main triathlon. Dia anak sepeda juga? Dia anak sepeda juga, Oke. anak sepeda. Nah, terus waktu itu kita lagi ikut event bareng di Bangka tahun 2009 atau 2010 gitu. Nah, gue kenal dia jadinya di situ. Dia cerita gitu tentang triathlon. Nah, akhirnya dia balik tuh, selesai kuliah dia balik ke Jakarta. Dia ngajakin gue latihan. Latihan yuk triathlon. Wah, menarik juga nih. Kan main sepeda udah lama. Sepeda udah lama. Ya kan? Berenang nggak bisa. Oke. Lari nggak pernah. Hah? Itu lu belum lari? Belum. 2011, 2012. Ya Allah, belum lari. Gue kelas berapa? Yoi. Oke. Terus akhirnya? Udah akhirnya bikin grup training sama temen gue itu. Jadi mentornya dia. Ngajarin kita. Ya udah, berenang dulu katanya. Udahlah, aut-autan berenangnya. Langsung open water atau Enggak, kolam dulu? Di kolam. Oke. Di kolam. Ya dia ngasih tahu lah, begini berenang gitu-gitu. Habis itu sepedaan rame-rame kan. Pelotonan, itu udah pelotonan terus gitu? Iya. Pelotonan, ya start bareng lah. Ntar ada yang kuat ya di depan aja nggak apa-apa. Kewer, pasti pernah kewer lah lu ya? Iya, paling kita rutenya gini, nanti balik setelah sejam. Balik lagi situ. Habis itu lari bareng. Kalau lari bisa bareng lah. Oke. Ntar ada yang pengen ngebut, ya udah ngebut. Ntar balik lagi cari 5 kilo. Sampai triathlon pertama itu tahun 2012 di Bintan. Satu-satunya triathlon di Indonesia waktu masih itu? Atau udah Waktu itu udah ada 2 sebetulnya. Sebenarnya ada beberapa, cuman nggak pernah jadi event umum. Nah, yang udah jadi event umum itu Bintan sama di Bali. Dan dua-duanya yang bikin itu bule. Kalau di Bintan itu yang bikin tuh perusahaan Singapura namanya Metasport. CEO-nya orang Prancis. Kalau yang di Bali itu yang bikin orang US. Tapi ada orang lokalnya juga yang bantu. Tapi maksudnya triathlon itu emang olahraga yang barrier to entry-nya tinggi. Ya kan? Ya. Pertama, emang lu bisa berenang. Paling susah tuh berenang kalau buat orang-orang yang nggak diajarin berenang sama keluarganya gitu loh. Karena kan ya Nggak dilesin lah, jangan dilesin. Iya, nggak dilesin. Padahal kalau sekolah masih ada lah pelajaran sekali 2 kali. Ada. Berenang ditanya bisa nggak berenang? Bisa sih, tapi gue nggak pernah berenang kayak 500 meter gitu, enggak kali. Capek loh. Paling 2 balik terus 2 kali bolak-balik udah, iya. Mentok-mentok pisang bakar ya. Iya. Kayak gitu, jadi nggak pernah berenang serius. Kita tuh nggak pernah dipaksa belajar berenang atau apa. Kebanyakan, gue bilang kebanyakan. Kalau untuk triathlon di Indonesia sendiri masuknya berarti kan karena event itu tahun 2012 itu atau memang sebelumnya tuh udah ada? Sebelumnya udah ada. 2006 udah bikin. Udah pernah ada event juga. Kalau di runut-runut sejarahnya tuh udah pernah ada event-event juga sebetulnya. Ya. Jadi, karena di Amerika itu Ironman juga startnya dari Navy, di Indonesia
juga banyak pelakunya itu dari angkatan laut karena itu jadi culture di sana. Mereka kan bisa berenang. Oh iya. Angkatan laut. Latihan fisik iyalah. Iya kan? Heeh. Jadi memang latihannya harus bisa berenang mau nggak mau. Oke. Jadi kayaknya mereka tuh punya semacam olimpiade antara angkatan laut gitu loh. Nah, salah satunya ada triathlonnya. Oh. Jadi secara native-nya mereka emang olahraganya itu gitu. Berarti sebenarnya olahraga Selain tentara. berenangnya gitu. Oke. Jadi cuma tinggal nambah-nambah dikit lah ya. Iya. Oh. Mereka lebih ke sana. Apakah itu yang pada akhirnya lu melihat ada peluang untuk non tentara atau kalangan rekreasional bisa juga untuk triathlon, pada akhirnya lo bikin komunitas triathlon Buddies Indonesia atau gimana tuh? Jadi sebenarnya kalau ngomongin siapa orang pertama ya banyak lah, pasti ada juga yang tahun 90-an udah pernah gitu. Ya. Tapi nggak pernah ada yang menjadikannya sebagai community yang open. Nah, karena gua ngerasa gue diajarin sama temen gue ini, dan akhirnya kita sama-sama bikin grup latihan bareng, untuk punya goal ikutan triathlon di Bintan. Oh. Ya kan? Pada waktu itu. Berapa orang waktu itu? Ya awalnya sih 7 orang, 8 orang gitu. Oke. Terus nambah lagi. Oke. Akhirnya latihan waktu itu buat Bintan tuh. Akhirnya pada berangkat tuh bareng-bareng ke Bintan. Mungkin 20 orangan kali ya pada berangkat gitu. Sampai akhirnya kita first triathlonnya sama-sama di sana gitu, di Bintan. Oke. Dan lo tau nggak Pak Menteri Gimana? Sandi Uno juga di sana triathlon Loh, pertamanya? itu berarti dia barengan sama Anda? Bareng sama kakaknya juga, Mas Oh, Indra Mas juga. Indra Uno. Iya, itu juga Tribadis juga. Itu dia udah WMM tuh tahun ini. Udah Six Star. Waduh, belum kayaknya. Belum. Oh. Soalnya waktu itu gue inget dia lagi ngejar Safor sebetulnya. Anjir. Gila. Nah, ini nih. Ini yang menarik nih. Maksudnya gue juga pengen ngulik apakah triathlon itu bisa membantu. Maksudnya gini, ketika lo fokus 3, apakah lo bisa membantu ketika lo pengen fokus di salah satunya aja gitu. Ini akan jadi pertanyaan buat sesi berikutnya ntar nih. Oke. Iya, jadi gue pengen tahu itu karena apa? Ini podcast biar nambah masyarakat triathlon ya. Oh ya, siap. Biar menteri kan masyarakat. Jelas dong. Jelas ya, sesuai dengan misi Anyone Can Tri. So, kita akan kembali di sesi kedua masih dengan Mr. Haidir Akbar ya. Bapak Triathlon Pesanggerahan Jakarta Selatan. Udah gue ralat ya. Iya dong, harus. Harus ya. Oke, kalau gitu kita akan kembali di sesi berikutnya di Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari langsung dari Mojok Studio Kona Hawaii. Jadi nanti kalau mau triathlon beli sepatu di Kona di sini. Ada lagi yang mereknya Kona. Ada ya. Masih di Mojok Studio Kona Hawaii bersama dengan founder dari komunitas triathlon Buddies Indonesia, All World Athlete Bronze pada masanya. Sekarang sebut terus. Ya nggak apa-apa, biar termotivasi untuk. Oh iya, siap balik lagi ya. Iya Back in kan, shape. emang udah rencana pengen balik lagi kan, pasti kan. Ini dia, Mr. Haidir Akbar, anak baik-baik yang me time-nya at least 1,5 jam, tapi belakangan ini nambah kayak semalam habis dari mana? Habis dari mana tadi guys? Goesnya dari rumah, balik rumah lagi, udah gitu doang. Udah, cuman muternya ke puncak dulu. Astaga. Ke puncak, ke Tanjung Priok habis itu. Astaga. Seberapa efektif itu kalau lu mau ikut triathlon misalkan gitu. Long ride itu seberapa efektif untuk ikut triathlon? Ini agak beda sebetulnya. Sebetulnya pola latihan gue sebagai triatlet tuh nggak kayak sekarang. Harusnya sekarang tuh nggak latihan gue triathlon jadi. Oke. Karena memang yang gue bilang gue punya goal tertentu yang emang gue pengen achieve tahun ini, which melibatkan sepeda doang. Oh, dia tahun ini fokus ke sepeda nih. Main goalnya lah. Main goalnya sepeda. Main goalnya lagi sepeda. Oke. Gitu. Jadi ya udah harus fokus. Jadi latihannya juga gitu. Oke. Modelnya. Itu ya. Okay. Kalau mau balik ke tri lagi ngasih nanti lah ya. Oh, tri-nya nggak ditinggalin, Oh, tetap tetap? ikut. Oh, tetap ada? Kalau ada Ironman di Lombok gitu, ntar gue daftar lagi ikut race. Berarti ini bisa saling mensupport main goal loh berarti? Kalau gue tuh orang yang suka race. Oh, suka aja ikut daftar gitu, terus ikut race. Suasananya kan seru. Iya sih, ngumpul terus ya. liburan, karena lomba triathlon di tempat-tempat yang indah. Oke. Iya kan? Itu dia kenapa? Pasti ada pantai gitu kan. Itu.
sangat didukung untuk pariwisata lah ya. Iya, terus niatnya kan gitu, kulineran di situ, gitu-gitu aja. Ngelihat teman masih belum selesai, terus konten lu apa tuh yang lu ngasih es krim? Ayo, es krim. Iya. Kurang aja tuh konten. Spesialis konten untuk newbie. Emang. Tapi akhirnya yang membuat edik lo untuk triathlon apa? Waktu itu ikut di Bintan 2012. Akhirnya edik nih terus berkelanjutan. Apa sih yang bikin edik? Kalau lari bikin edik, meskipun kita udah finish maraton, anjing capek bla bla bla, ikutan lagi. Kalau triathlon apa? Kayaknya mirip-mirip ya sebenarnya kalau olahraga gitu ya. Lu jadi kayak menemukan potensi diri lu yang belum pernah lu gali gitu. Nah, dengan belajar triathlon itu kan gue ternyata berenang susah juga tapi bisa gitu. Lari juga susah tapi bisa. Ternyata waktu ditekunin tuh banyak hal positif yang muncul. Ya kan? Kayak misalnya paling gampang lah ya. Emang klise tapi lu jadi lebih fit. Lebih sehat. Pasti. Lo kalau ngantor jadi fit itu kayak lu juga kelihatan gitu. Dan di surrounding lu jadi lu lebih impactful juga untuk misalnya ngajak orang lain juga untuk kayak lu gitu. Dan waktu itu mungkin gue tipenya kayak gitu ya. Maksudnya gue senang pengaruhin teman-teman deket gue. Mulai dari temen selantai di kantor gue. Terus sampai mereka semua main sepeda. Main sepeda. Pada lari semua. Di kantor yang sekarang atau yang dulu? Dari yang dulu. Gitu. Jadi seneng kan? Jadi teman-teman main lo ya semuanya hobinya sama jadinya, sefrekuensi gitu. Oke. Makanya downline-nya banyak. Downline-nya banyak. Gara-gara siapa? Gara-gara idir semuanya. Iya. Dan tapi lu bilang tadi gara-gara triathlon lari bisa. Sampai akhirnya lu udah maraton berapa kali lah gitu ya. Sampai kalau gua riset nih, gua riset dulu nih kan biar kelihatan Jose intelijen banget. Buka postingan paling. 2017 lu ikut Berlin kan, gitu kan? Ikut Berlin. Nah, tapi intinya kalau yang gua tahu nih ya sebagai gua kan masih lari lah gitu ya, masih concernnya di lari doang gitu. Orang kalau latihan lari udah lari aja gitu. Taperingnya lari, recovery juga lari. Tapi yang kalau gua lihat dulu nih, tapering sama recovery lu bawa sepeda ke sana. Bener kan? Waktu itu kan? Bener. Iya. Itu agak lain banget tuh. Iya. Gimana ceritanya tuh? Karena sebetulnya kalau ngelihatnya dari sisi fitness ya, badan kita kan bisa naik fitnessnya juga dari berbagai cara gitu. Dan kalau fitness level lu naik, ya lari lu juga bisa jadi lebih baik. Harusnya. Walaupun nanti akan ada specificity, maksudnya yang kita harus latihan yang spesifik. Caranya latihan lari ya harus lari. Betul. Nggak bisa cuma sepedaan terus lu jadi bagus larinya, nggak bisa. Tapi banyak hal yang bisa lu pakai dari olahraga lain itu di olahraga lari juga. Kalau impact yang waktu itu lu dapatkan setelah kemarin di Berlin waktu 2017 itu gimana tuh? Nah, sebetulnya kan gue maraton pertama kali itu 2013 ya. Waktu itu gue cukup kacamata kuda gitu. Maksudnya gini, waktu gue mau maraton pertama itu takut banget. Karena kan zaman dulu nggak kayak sekarang, harus informasi beda ya. Kalau zaman sekarang tuh di komunitas lari udah banyak. Orang-orang yang punya performance baik tuh banyak. Banyak, yakin loh. Banyak, udah banyak. Udah cukup banyak. Udah banyak cerita sukses, udah banyak gitu. Cerita sukses. Iya kan? Nah, zamannya gue ikut maraton pertama itu belum banyak cerita, dikit banget. Jadi kayak gue mau maraton tuh harus fokus. Kayak gue nih fokus pengennya. Terus gue mau punya waktu yang baik, versi gue gitu. Jadi gue fokus tuh maratonnya. Dan selama 3 bulan, 4 bulan itu gue fokus banget latihan lari buat maraton itu. Jadi nggak campur-campur cabur lain waktu itu? Nggak, tetep. Sepedaan tetep, berenang masih ada gitu. Tapi berenang sama sepedanya nggak jadi main goalnya. Triathlonnya nggak jadi main goal, tapi main goalnya pada waktu periode tertentu itu ya di lari. Di goal targetnya maraton. Mengatur porsinya dalam let's say seminggu lah. Kita kan kalau training program kan biasanya weekly ya kita itunya. Nah itu gimana tuh? Ya sebetulnya beda-beda tiap orang ya. Maksudnya kalau gue selalu setiap hari tuh punya waktu yang kosong buat bisa dipakai olahraga. Gitu. Nah, ya di waktu kosong itu tinggal lu bagi tuh.
Kalau berenang tuh biasanya nggak pagi. Dulu gue ngambilnya malam terus kalau berenang seringnya. Bapak di GBK. tidak masuk angin berenang malam. Dapat slotnya malam. Oke. Di GBK, ya kan? Oke, slot budak korporat. Terus kalau sepedaan bisa tiap hari karena gue pakai buat transport kan tadi. Oh iya. Iya kan? Tapi kan gue nggak ngebut-ngebut. Ah. Tetap spinning, aktif, jantung naik sedikit gitu, tapi nggak sampai capek gitu sepedaannya. Iya. Lebih less effort kayak kalau sepeda. Jadi kayak gue bawa sepeda ke trek lari, terus gue latihan lari, terus sepedaan lagi. Nah sepedaan itu buat gue nggak berat, jadi kayak heart rate-nya di bawah 100. Resting HR itu Pak saya. Kayak jalan kaki kan sebetulnya. Iya, Jadi almost kayak same sih karena kita dibantu alat ya. Iya. Oh. Jadi nggak capek sebetulnya, tapi badan kita gerak. Jadi kayak bagus gitu, kayak aktif recovery. Okay. Apakah itu yang menghantarkan lo bisa dapat BQ 2018 di Gold Coast? Lo menerapkan hal itu juga nggak atau? Iya itu kan jadinya lifestyle ya. Iya. Jadi you build your daily habit, kemudian nanti di-tweak sesuai dengan goal yang lu pengen kejar pada periode tertentu. Nah kayak tadi, kalau lagi pengen kejar maraton, mau nggak mau fokusnya main goalnya maraton. Ya udah gue lebih banyak lari jadinya. Jadi quality workout-nya ditaruhnya buat lari. Gitu. Jadi yang lain-lainnya nggak tetap lakuin tapi nggak jadi quality workout. Kalau buat gue gitu. Karena gue akhirnya menemukan passion di lari. Akhirnya. Gara-gara belajar triathlon itu. Wow. Itu ya. Akhirnya menemukan passion dari 3 cabur akhirnya bisa semua tuh. Oke. Nah, sekarang kita flashback ke 2012 nih. Waktu tahun kelahirannya Triathlon Buddies Indonesia nih. Tadi kita kan udah sempat singgung di awal gitu. Lo ikut triathlon ke Bintan sama 20 orang itu gitu. Iya. Pada akhirnya semakin banyak sampai ke sini total udah berapa orang sekarang? Ternyata pengalaman ikut triathlon itu yang di Bintan itu membuat kita kayak kita harus create environment buat orang bisa coba. Oke. Nah, akhirnya kita bikin semacam event. Kita sebut sebagai mini tri pada waktu itu. Yang mana kita ngadain event triathlon tapi diadainnya di kolam. Jadi orang lebih confidence karena kolam kan ya kalau tenggelam di kolam ditolong gampang kan, tinggal loncat. Beda sama di laut. Lu di mana gitu bingung. Bisa tuh gue. Nggak bisa. Saya sudah sekali di ujuk-ujuk berenang di laut, tidak bisa. Dan semuanya sama, orang-orang sini ketakutannya berenang. Oke. Iya kan? Maksudnya kalau sepeda, lari kayaknya double kan? Iya. Masih menyentuh tanah kayaknya lebih jauh. Iya, bahkan kayak gue nggak terlalu bisa sepedaan atau cuman punya sepeda lipat, cuman punya sepeda klasik atau sepeda apa masih bisa gitu. Tapi kalau berenang agak ngeri, makanya dibikinnya di kolam, terus jaraknya dipendekin. Oke. Jadi yang penting tuh orang berani nyoba dulu. Oke. Iya kan? Ya. Kalau udah jadi kayak teasernya, habis itu nanti mereka kan ngumpul nih sama sesama kita udah nggak sebut newbie lagi sekarang. Apa nyebutnya? Kita sebutnya new breeds. New breeds, oke. Karena yang lu bilang tadi, rata-rata mereka tuh sebenarnya punya basic sport tertentu dan di basic sportnya belum tentu mereka newbie. Jadi mungkin aja ada yang udah jagoan sepeda, tapi baru mau belajar triathlon. Ada yang udah jagoan lari tapi baru mau belajar triathlon. Oke. Jadi kita bukan newbie sebenarnya. Bibit baru. Bibit baru, Ya, bilangnya ya, bibit ya, baru. ya, Agak beda kan? Agak beda. Lo beda. men-treatmentnya berarti ya, that's why sah ya kalau gue bilang the next level of sports gitu ya kalau untuk triathlon. Ya boleh. Ya, gue setujuin aja deh. Ya, harus setuju karena hak prerogatif MC. Nah, itu berarti terbentuknya di tahun mini tri diselenggarakan pertama tahun 2013 berarti. 2013, setahun setelah itu. Iya, Oke. karena kita kayak punya tanggal ulang tahun, yaitu tanggal latihan bareng kita pertama tahun 2012. Oh, jadi tanggal berapa? 7 Januari waktu 7 Januari, oke. Soalnya ada fotonya. Oh, fotonya waktu itu 7 Januari nih. Ya udah, jadi tanggal ulang tahun kita. Jadi setiap bulan Januari kita bikin mini triathlon. Oke. Ceritanya begitu. Berarti ini sudah tahun ke 11 untuk mini tri ya. Berenangnya berapa? Yang sekarang 400 meter, sepeda 20 kilo, lari 5 kilo. Oke. Itu berenang campur tarik tambang ya? Ini yang menarik. Ini yang gue menarik. Iya. Jadi kalau gue ditanya, aduh gue belum bisa berenang. Oke. Terus gue tanya balik, nah lu bisa nggak berenang 50 meter? Oh bisa kalau 50 meter. Ya udah, lu bisa ikut. Oh. Kan kolamnya panjangnya 50 meter. Istirahat dulu bentar. Tarik napas di dinding. Makanya banyak di dinding. Kalau dindingnya penuh baru ke tali.
Itu dia ada kena istilah tarik tambang tuh gue liat. Udah nggak apa-apa lu kalau misalnya nggak bisa berenang ada tarik tambang kok. Iya, tarik tambang. Tambahan cabur ya Iya. baiklah. Tapi kalau yang jago keren. Kenapa gimana? Ini yang temen-temennya berenang kan pelan nih. Wah, dia kan jago. Tapi dia nggak ngasih tahu kalau dia jago. Biasanya kalau dia ngasih tahu jago, sur depan berenangnya. Oh. Biar nggak keganggu kan. Dia, wah nggak tahu. Terus dia di belakang. Nyelam tuh dia. Anjir. Di bawah. GBK kan dalam coy. Gimana dong? 3 meter dalamnya. Itu loh. Bisa nyelam gini. Sebenarnya kalau bicara kan lo bilang banyak yang takut berenang nih. Oke, gue mengerucut ke berenang dia. Sebenarnya kalau gue pribadi yang takut, gue kalau berenang masih misalkan berhenti tengah-tengah kaki masih napak oke. Tapi ini kalau kolam GBK kan mohon maaf nih bos, dalam bos gitu, apalagi di open water ya kan gitu. Itu ngatasinnya waktu itu lu gimana? Nah, kita bikin mereka confidence itu dengan waktu itu taruh diver di bawah. Oke. Jadi kalau orang lihat, oh masih ada orang di bawah, aman, gue dijagain. Oh. Gitu. Dulu kerja sama teman-teman underwater hoki, ada beberapa yang penyelam juga gitu. Mereka kan jago tuh nyelam-nyelamnya. Jadi orang ngerasa, oh di bawah masih ada yang jagain gitu. Aman. Tenang. Paling enggak kalau kelelep masih ada yang tolongin naikin ke atas gitu. Atau malu sebenarnya. Iya. Duh, malu Itu sih Pak, lebih ke gengsi sebenarnya nih olahraga. Tapi gitu. seru kayak cendol kalau udah ngumpul ramai. Iyalah. Gitu. Kayak race triathlon beneran. Oh. Suasananya kan gitu. Betul. Itu kalau udah ngeliat masuk semuanya kan masuk ke pantai udah rusuh ya. Rusuh. Baru tuh ntar setelah 50 meter pertama baru kelihatan tuh ya siapa yang itu duluan. kena tendang beneran loh. Apalagi yang bule badan gede-gede ya, tendang. Temen gue kan pernah dislok. Waduh, bahunya. Aduh, pas lagi berenang gitu, kena tendang orang, pak, dislok dia. Waduh. Udah DNF. Waduh. Tapi jadi konteks sport sebenarnya. Di berenang tuh konteks sport. Konteks sport. Tapi iya, kalau di lari berenangnya. Di berenangnya ya, oke. Di lari sama sepeda. Itu gue ini. Kalau konteks jatuh. Dari 11 tahun triathlon Badisnya, ada cerita lucu apa di Minitri? Banyak banget. Nih aib-aib orang tolong kalau mau dibongkar nggak apa-apa. Sebut nama juga. Anjing. Downline-nya baik. Anjing banget. Tapi gue nggak mau bilang aibnya ya. Gue mau ceritanya justru inspirasinya sebenarnya. Itu. Iya kan? Istilah halusnya. Nah, orang suka nanya gini. Kalau ikutan triathlon itu usianya harus berapa? Oke. Nah, kita tuh bikin triathlon buat anak-anak. Jadi paling kecil tuh 5 tahun. Anak-anak tuh sampai umur berapa sih sebenarnya? Anak-anak definisi ini aja. Biasa kita bilang undang-undang Indonesia tuh kalau nggak salah 12 tahun ya kalau nggak salah. Iya. Kalau nggak salah. Sebenarnya kita bilangnya sampai 13. Oke. Karena abis itu 14-nya masuknya youth ya. 14 sampai 17 tuh youth gitu. Jadi kita punya alumni tuh anak-anak kecil umur 5 tahun. Tuh lucu banget. Oh ya? Boleh pakai ini pelampung. Apa-apa yang penting dia bisa. Terus cuma sekali aja berenangnya. Atau kadang 2 kali, lupa gua, ada yang 2 kali itu 100 meter berarti kan. Terus ada juga alumni kita yang pertama kali ikutan tuh umurnya 67 tahun. Wow. Nah makanya kan bener, membuktikan bahwa anyone can tri. Sesuai dengan hashtag ya? Iya, umur 5 tahun bisa, umur 67 tahun bisa. Dan dia berarti kan dia pertama kali ikutan yang namanya triathlon itu. Luar biasa. Jadi ini sebenarnya usia age doesn't matter. Age doesn't matter. Oke. Tapi apakah mereka yang si 67 tahun itu dia sudah ada basic satu olahraga sebelumnya? Ada. Biasanya tuh lari. Dulu. Banyaknya lari. Karena terus mungkin waktu kecilnya dia juga agak suka berenang gitu. Jadi paling nggak udah ada dikit-dikit gitu ya. Gitu. Oke. Terus mereka jadi semangat latihan sebetulnya. Jadi kan biasanya gitu, salah satu penyemangat kita untuk latihan dan belajar itu daftar dulu. Daftar dulu bos. Daftar dulu baru didaftarin. Kan biasa mepet. Mepet, oh iya. SKS. Oh iya. Sistem kebut semalam itu. Tapi kita kasih sebulan lah. Oh iya, kasih sebulan ya. Sistem kebut sebulan. Makanya nih, sistem kebut sebulan jadi cukup lah. Nah oke, kalau dalam periode ini menjelang Minitri nih gitu, ya untuk new breeds ya, porsi latihannya nih kalau menurut Mas Sidir gimana? Ya pertama fokus dulu sama area yang kita paling nggak kuasain. Jadi kayak berenang kan berarti kayak triathlon aja. Kalau lombanya 500 meter, tapi lu nggak bisa berenang 500 meter, berarti kan masalah. Lu bisa tenggelam, ya kan? Jadi pertama lu harus bisa dulu menamatkan salah satu dulu di jarak gitu lombanya, ya kan? Jadi kayak kalau berenangnya disuruh 400 meter nanti paling nggak lu pernah nyoba berenang di kolam 400 meter. Sesimpel itu. Kalau di kolam kan 400 meter ya 50 kali 8. Beda kan? Kalau di laut 400 one go. Oke. Nggak pakai pegangan, nggak pakai narik
napas gitu. Beda. Oke. Sepedaan juga sama, berarti harus bisa 20 kilo goes. Harus bisa naik sepedanya dulu, baru Naik goes. sepeda, roda 2. Nah, Kita nggak boleh roda 3 soalnya. oh, itu persyaratan sepeda. Kalau triathlon sebenarnya apakah harus sepeda yang, ya kalau kita lihat sepeda yang memang benar-benar harus aero atau kalau mini tri? Bebas. Iya, sebetulnya yang penting rodanya 2, terus dilengkapi sama rem. Karena ada sepeda nggak pakai rem kan? Oh iya ada, Ada yang ya? pakai Yang dot trap. cicit gitu. Nah, Kalau sepeda rem. kekinian. Mm-mm. Oke. Nah, kita wajibin pakai rem. Oke. Kalau di race triathlon juga aturannya seperti itu. Mirip-mirip. Mereka itu di triathlon itu kebagi 2 sebenarnya. Yang satu yang undernya ITU, International Triathlon Union. Apa ya? U-nya Union. Pokoknya gitulah. Oke. Nah, dia itu aturan sepedanya dia refernya ke UCI. Union Cycliste International. Jadi federasi sepeda. Jadi dia ngambil aturannya dari situ. Harus ada. Kalau yang Ironman, aturan sepedanya agak beda. Oh. Misalnya kalau UCI itu punya aturan sepeda yang harus dipakai nggak boleh pakai aerobar. Kalau ini boleh pakai aerobar. Terus ukurannya bentuknya harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Nah, kalau di Ironman enggak. Dia dikasih kebebasan supaya berinovasi, dapat sepeda yang bisa breaking record lah gitu. Oke. Oh, karena ya ada tolak ukur di situ kan elit-elit pada turun semua ya kalau Ironman. Makanya kategorinya sendiri tuh, sepeda triathlon, sepeda Ironman tuh sendiri. Oh, ada. Jadi kayak lomba-lomba sepeda, ada namanya time trial. Kayak begini juga kan tuh pegangannya. Yang begini, Nah, tapi ngikutin aturannya UCI. Kalau di Ironman, aturan Ironman sendiri, beda sama UCI gitu. Oke. Sedetail itu ternyata ya. Kayak sepatu. Sama ya. Diatur kan, nggak boleh berapa mili. Betul. Nah, kayak gitu. Oh, yang podium gagal Tapi kalau di Kona boleh. Hah? Jadi boleh? sepatu yang kemarin gagal. podium gitu, Iya. dipakai di Kona, boleh. Kok boleh? Ya kan yang ngikutin aturannya itu, ya IAF. I see. Beda. Makanya sanctionnya siapa yang bikin, beda. Seperti itu. Tapi kalau mini tri sepatu apa juga boleh ya? Sepatu aja boleh. Ada yang nggak pakai sepatu malah. Lah. Ada temen gue ada pakai ikut Ironman nggak pakai sepatu. Coba banget ya. HM Yang gue sepedanya cuy. Hah? Jadi sepedanya dia bikin pedal sendiri nih, pedal NTB. Pedal NTB bisa ada cucuk-cucuknya kan, biar nggak licin. Iya. Dipapas sama dia. Buset. Terus emang nggak pakai sepatu. Barefoot, sepedaan barefoot. Lari barefoot. Ikutnya yang half? Enggak, full Ironman. Gak Ada habis orang pikir. Surabaya tuh. Waduh. Mantep ya. Gokil. Berarti sekarang kalau kita lihat jebolan-jebolan mini tri sudah sampai kemana? Ada yang sudah sampai ke Kona mungkin? Ada Sudah dong. ada? Ada, banyak. Jadi, ya gitu. Karena alumni kan lumayan banyak tuh. Ya. Pertama kali kita bikin tuh pesertanya 30 kalau nggak salah. Habis itu nambah jadi 80-an. Habis itu kita bikin 200. Habis itu berapa ya? 300. Terus yang kids. Jadi kalau kumpul-kumpul tuh alumni mungkin udah 2.000-3.000-an kali ya. Gokil. Tahun ini buka berapa slot? Kita bukanya mungkin untuk 200-an sih. 200-an slot 200-an ya. dulu. Terbagi berapa usia? Cuman 2 kategori. Cuma 2 kategori. Yang youth sama yang adult. Oke. Soalnya kalau yang kids-nya digabung yang dewasa, chaos. Jadi harus Kasihan terpisah sendiri. Kids. Ketendang Pak, anak-anak Pak, kasihan. Bikin event sendiri kalau yang kids. Tanggal 18 Februari 2023 di GBK. di GBK. Di area aquatic ya. Yeah. Karena ada kolamnya ya kan, Ada harus kolamnya. berenang dulu, habis itu sepeda, habis itu lari. Ada latihan transition juga di situ tuh ya. Iya, transition. Jadi ini benar-benar simulasi buat teman-teman semua dan persyaratan yang utama adalah belum pernah Ikutan event triathlon sebelumnya. Iya, iya. Kalau yang sudah pernah tapi diem-diem aja, cuman mau ajang pembuktian, jangan ikut itu. Iya. Ikutlah event-event yang gede sekali. Beneran ya? Iyalah, gimana sih? Tapi sebenarnya orang pada seneng. Kenapa? Iya, karena kan di Jakarta gampang. Oh iya. Orang kan banci event. Iya kan? Haus gitu event. Iya, biasa lah Pak. Haus pengakuan memang seperti Terus itu. enak biasanya foto banyak, kayak gitu kan. Yang penting di foto kelihatan si paling sporty. Susah kalau lu sosok, susah ketahuan ya kan. Terus yang kayak Iya. nggak kelihatan, padahal udah pernah ikutan di mana gitu. Kalau mau IG di private dulu atau nggak postingan dihapus dulu. Ya, pinter-pinter aja pokoknya kalau mencari pengakuan mah. Tapi ada juga yang jadi polisinya biasanya kan. Oh, udah iya. pernah tuh, aku tahu nih gitu. Tahu sendiri lah lawan cepu di mana-mana. Pasti. Tapi harapan Pak Idi sendiri nih buat kultur triathlon di Indonesia ke depannya. Ya, triathlon itu kalau di dunia itu memang kayak
olahraganya orang-orang yang udah sukses dalam kehidupannya sendiri. Jadi mereka tuh biasanya karakternya butuh tantangan baru. Karena misalnya di pekerjaannya udah cukup sukses gitu. Malah ada sebutan bahwa triathlon itu olahraga middle management ke atas. Ya. Gitu. Gua cukup melihat hal itu sih. Iya, selain mahal, Bos. Emang. Bike box aja sudah berapa, Pak, ngangkut? Sepeda yang paling mahal ya nggak? Iya. Iya. Belum nambah bagasi. Kirain berenang murah. Kan nyewa kolam. Sekali datang cepet, coy. Belum nyewa coachnya, ya kan? Oh, iya. Aduh, ada aja. Berarti kos lebih dari satu dong? Lari juga harusnya murah ya? Lu lihat sepatu berapa? Siapa bilang, ya kan? Tapi kan ada barang, ada kualitas, Pak. Biasa ya kan? begitu. Ya. Belum bayar race-nya. Nah, iya. Jauh lagi tadi di Kona berapa juta lu. Begitulah. Pokoknya intinya memang jadinya barrier to entry tinggi di triathlon. Ya. Walaupun sebenarnya kita coba bangun dari grassroots ya. Ya kan kalau kita lihat juga atlet-atlet pun bukan orang yang gimana-gimana kan. Pasti mereka ada sekarang dari alumninya kita, ya member-member Tribats lah istilahnya. Member-member Tribats yang punya anak dan anaknya dilatih untuk jadi triatlet. Waduh. Dan mereka itu bukan kayak lu bilang tadi. Dir, lu basicnya apa? Mereka enggak. Mereka dilatih jadi triatlet dari kecil. Untuk bisa berenang, sepeda, dan lari. Wah. Beda kan? Gokil. Beda kan? Bukan narik Bukan orang dari... new bridge nih istilahnya ya? Iya. Oh, basicnya berenang. Gua ambil deh. Kalau berenangnya nggak jago banget. Misalkan gitu. Misalkan gini. Pelatnas kan ngambil 5 orang. Betul. Ranking 6-nya tarik buat triathlon. Gitu misalnya. Ya kan? Tapi ini benar-benar dari zero, nggak ada latihannya apa-apa. triathlon. Gokil. Bukan latihannya dari pernah sepedaan. Enggak, latihannya triathlon. Yang latih pelatih triathlon. Gokil. Bukan pelatih lari, bukan pelatih triathlon. Sesuai goal lo kah adanya Tribadi sih? Seneng jadinya. Oke. Ada orang-orang tua yang mereka juga sport entusias, ikutan triathlon. Terus mereka bawa itu ke keluarga mereka, anak-anaknya mereka, dikenalin, dibawa ke race, akhirnya dibikin suka lah gimana caranya. Jadi mereka jadi udah gue lihat tuh nama-namanya waktu persiapan kayak Slacknas gitu. Wah, ini anak-anak ini gue kenal zaman ikutan Kids Tree. Iya kan kayak gitu. Kan, ada kebanggaan tersendiri lah. Iya. Karena kan nggak ada eventnya yang bisa bikin kayak gitu. Betul. Nah kebanyakan kan memang domisili Jakarta, ya kan. Jadi ya dari hal-hal seperti itu, jadi kita apa yang kita lakukan in long term ternyata ngebentuk something. Seperti Gitu. itu ya. Last question, kalau lu dikasih satu hak prerogatif gitu ya, misalkan lu kasih satu hak prerogatif gitu, lu mau ngebenerin satu kultur di triathlon tuh yang currently tuh kurang tepat gitu. Tapi lu punya hak untuk ngerubah kultur itu jadi bener. Apa? Anjir, berat banget sih lu. Ya maksudnya ini kan gua kan bikin podcast soal kultur. Oh, kan? iya. Jadi yang sudah ada dan menurut lu kurang tepat, lu punya hak untuk ngebenerin hal itu gitu. Iya. Lu dikasih kuasa nih gitu. Iya. Lu mau ngebenerin apa? Kalau gue makin jauh race lu bukan berarti makin hebat. Karena sebenarnya elit atlet itu race-nya pendek-pendek. Cuy. Oke. Sama kan maratoner gitu. Kalau dia udah nggak jago 5K 10K-nya pindah ke maraton jauh. Bener ya? Gua nggak mau jemput. Bener nggak? Iya bener. Kenapa sih nggak mau nyebut? Takut banget. Enggak. Gue jadi teringat sesuatu. Iya kan gitu. Oke. Sama. Oke. Berarti Teman-teman juga gitu. Maksudnya gini, kalau ada orang yang emang maunya jadi spesialisasi sprint distance, Olympic distance, gak usah dipaksa ikut Ironman gitu, nggak apa-apa. Oke. Bukan berarti lu ikut sprint cupu, enggak. Lu emang suka kenceng aja jarak pendek. Oke. Jadi jangan toksik akibat jarak lah ya. Jangan ditiring orang tuh gitu. Oke. Kayak lu ikut 5K, bukan berarti lu nggak mampu ikut 10K, tapi lu emang suka ikutan lari 5K. Masalahnya saya pernah terjebak di sirkuit. Gitu. Lu nggak jago kalau nggak FM. Itu dia. Bapak Haidir Akbar. Aduh. Closing statement ngajak teman-teman buat ikut mini tri nanti tanggal 18 Februari. Lihat kameraman nih. Yang ini. Ini ya teman-teman ya. Yang itu ya. Teman-teman jangan lihat masnya. Termasuk Yano ya. Aduh. Lu kan lari udah nggak jago. Sepeda biasa aja.
berenang hancur. Nah pas lu ikut triathlon. Kok gitu? Karena triathlon itu punya ini kata-kata mutiaranya. Apa tuh? Apa itu kata mutiaranya? Kata-kata mutiara triathlon. Apa? If you bet in one sport, why not bet in 3 sport? Anjir. Lebih badass kan? Daftar tanggal 18 Februari 2023 anniversary-nya Triathlon Body Indonesia, ada event Mini Tri di GBK Jakarta ya. Oke, pendaftaran sampai tanggal berapa? Masih dibuka terus? Masih dibuka terus. Sampai penuh. Oke, sampai penuh. Ya udah kalau gitu Mas Idir, thank you. Bocoran. Apa tuh? Gisel ikut loh. Itu yang bikin akhirnya udah naik ya kontennya insight ya? Anda ini ya. Wah, luar biasa. itu Langsung up. Itu yang bikin insight Anda semakin tinggi kayaknya di Ini yang medsos. nge-share 400. Postingan di Tribas kan. Harusnya sih semakin banyak yang ikut ya. Luar biasa. Sukses terus buat Triathlon Body Thank Indonesia. you, Sukses bro. juga buat Bapak Haji. Thank you. Haidir Akbar, terima kasih Sukses sudah terus bersedia. buat podcastnya. Terima kasih banyak sudah bergabung di Pengen Ngobrol Podcast. Ini salah satu wishlist yang pengen saya ngajak ngobrol sebenarnya ya. Penasaran sekali, apa sih triathlon itu? Tapi akhirnya kita udah ngobrol ya. Thank you very much. Haidir Akbar sudah bergabung di Pengen Ngobrol Podcast, powered by Cerita Lari. Dan sudah jauh-jauh datang ke Mojok Studio di Kona. Wih, Hawaii. Hawaii, oke. Thank you very much. Kalau gitu kita pamit undur diri. Gue Yana sebagai host dan juga bersama dengan bintang tamu gue. Haidir Akbar. Thank you very much and we are sign out. Bye-bye. Thank you semuanya. bye. Sampai ketemu.